Oke. Asita akan mereka ada itu di Namanya siapa? Winda. Winda. Asli Padang ya? Mana? Yang gue bilang rancak tadi. Kok kayaknya kalau orang Padang tuh orang Bukit Tinggi nggak mau dibilang orang Padang gitu ya? Lebih bangga jadi warga. Bu Sri ada sebelah sana tuh. Kita nih berhenti di Masjid Muttaqin. Ada sebagian pada pipis. Ini Bu Rama. Pam ditanya wartawan koran apa? Lampu merah. Cuman misal mereka belum pernah baca itu koran lampu merah. Mbak Nana gue bilang bukan komenan lu kok gitu. Gue bilang dilepas tuh. Udah ini. Ini pada nongkrong nungguin orang yang kencing. Habis muntah Mas Satria. Oh, habis muntah Pak Satria? Hah? Habis muntah? Memang. Ya rumah atau gimana gitu ya. Jadi pohon ini nggak gitu kuat, sehingga senang dimakan, namanya aneh-aneh atau jenis rayap gitu ya. Cuman pam doang disorotnya. Oh malu nih Theo. Dari sini ke Lembah Anai itu memakan waktu lebih kurang 15 menit paling lama, dekat Pak. Dan dari Lembah Anai ke restoran di mana kita makan siang atau makan nasi waktu siang berarti ya. Itu Ya, sudah. Udah terus semua udah ya? Iya. Woi, lancing woi. Wah, Theo, langsung buka nih Theo. Tambah tua Theo. Woi. Ya, itu pada tuh. Juga sama juga kuat. Ini makan raya ya. Nih, aja sayur raya. Dua estafade. Raya. Udah makan. Bro. Kali habis.
Bilang orang Ambon yang dipanggil AA dia doang. Agim. Ah, Ambon. Agim. Ambon yang lalap. Ambon yang lalap. Bisa bang, banyak Ambon ya. Loh, gua nggak berani. Kenapa? Ada di 70 ada yang Lama soalnya. Enak. Enak tenang. Ya? Duh. Biar agak enak gitu. Ya. Gue kayak gitu lu. Tenang aja. Semua dapat. Pade, pelan-pelan Pade. yang sedikit yang kebagian yang sedikit. Jangan dong. Menurut saya. Yang orangnya sedikit nggak kebagian. Ikan saya bilang gitu. Sama sapi. Sama gaya. Gaya. Pada nyari ayamnya terbang. Masih ada sayap tekor satu Gus. Sudah makan. Rupanya ketua panitianya nyuruh si Bu Ida ke sini. Nah, lu disuruh ketua panitia ke sini. Kalian itu kepiting. Pecah nanti lensanya. Ya. Seafood yang nggak kena formalin kena. Ini udah diambil nih. Bu, ini nggak dibuka dulu dijamin bagus. Bu, ini berapa nih Bu? Kurang gila lah. Ini bagus ada kurang gede. Ini Bu. Banyak pilihan. Ya Pak, ya. Pakai Pak pelayanan. Soalnya aman. Rombongan tentang kami. Jauh-jauh nggak. Dan 12 itu barak-barak teman-teman dulu bisa menjepangnya dulu. Jadi gua Jepang ini dilengkapi dengan 5 pintu rahasia. Pertama ada pintu pelarian, pintu darurat, pintu penyergapan. Jadi semula pekerja pembuatan gua ini didatangkan dari non Pulau Sumatera seperti Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau kecil-kecilnya. Jadi semula mereka yang akan bawa ke sini kasih janji-janji atau iming-iming bahwa mereka habis bekerja dalam pembuatan gua ini akan dapat rumah, uang dan segala macam dari Jepang. Tapi itu nggak benar. Yang benar dalam pembuatan ikan ini mereka bekerja. Nah, waktu pembersihan sama pejuang Indonesia itu bukan ada bukti sejarah sejarah dari sini dulu.
Baik. Nah, sekarang ini dijadikan sebagai ini rencana kedua pemerintah Bukit Tinggi. Ini buat pemutaran film dokumen tentang sejarah Lubang Kota. belum. Inilah mini teater. Kalau dulunya ini sebagai gudang Jadi lorong demi lorong itu ada fungsinya bagi Jepang dulunya dibikin. Aku dapat ya, Den. Baik, silakan Mbak. Mana yang mau ngambil gambar dekat aja sini nggak apa-apa. Terus kita balik ke atas dulu. Maju aja. Dari sini. 132. Ya, kamu ngadat. Oh, tahu aja dah. Capek, Gus. Gus, capek, Gus. Oh ya, Paraman ini lagi Paraman. Baca lagi di foto. Halo Pak Agus. Enak. Ayah belakang. Luar tidur. Mana? Tangannya berapa meter? Berapa? Hai kan? Ini mbak ini. Enggak, CA. Berapaan? Berapa? Tapi sampai lubangnya itu kan kan. Itu di hostel itu ibu sering-sering orang di hostel tanya. Berapa? 80 netnya bu. Bagus itu kali dia. Aduh, rambutnya sudah awur-awur. Mas, ini mukena ini berapa nih? Yang mana yang tengah ini? Udah bawa. Berapa tuh? Kalau gua duduk 45. 10, 15. Apa lagi? Dua ini yang 20 panjang, 15, 35. Ini 45. 45. Tawarin kayak 40 aja. Kalau tahu yang tahu sedikit-sedikit kita 40 aja loh. 40 aja. enggak sampai Aku bayangin Ratu di dalam tuh kalau tiba-tiba mati aja lampu. Sesak apa semuanya. Terus gimana gitu. Iya. Nak, duduk nak. Sini nak. Itu kalau nggak dituntun ke sana-sana gitu bisa. Ngarai si Teo. itu teh gitu. Si Teo kurang pede. Oh, itu lagi pilih-pilih. Ini tadi Buloli jadi ngambil yang kayak gini ya Buloli ya? Iya. Ya udah itu aja dong. Buka pintu, Bro. Jadi ngopi. Kalau dia itu waktu malam. Oh, belum. Ini nomor itu menurut sejarah.
Saya nggak ada. Mama bener sih? Ya. Pak. Itu jangan ditutup itunya rasanya. Kalau besar. Enggak kelihatan jam gadangnya. Laki-laki jangan bergerak dulu sampai agak lama. Duduk di depan. Nah, gitu. Ayo. Apes. Kabeh. Tunggu, jangan bergerak. Halangin. Ayo. Membuat aku lupa akan cintamu yang telah lalu, tapi asmara yang dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama, dekat jantungku seakan mengikuti irama. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Tapi asmara yang dahulu pernah membara. Semakin berharga bagai ciuman yang pertama, jantungku seakan mengikuti irama. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Mangisku lebar, maka ku datang. Ku coba melamar gadisku lamar, candaku dapat. Jamane wong tuwa rapi perawan, awane yen wingi nangis wae, amarga wedi karo manuke Jucarawa, dawa buntute sing akeh kulune yen
sesuai dengan rencana kita pada hari Negeri Bukit Tinggi, yang mana pada awalnya hasil survei bahwa tempat kita studi banding adalah di SMA Negeri 1, dan dari SMA Negeri 1 pun juga sudah melakukan studi banding di sekolahnya. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, SMA Negeri 1 kunjungan wisata ke Bali, kunjungan wisata ke Bali, jadi sama dengan kita. Tata usahanya juga wakil kepala sekolah itu masih menunggu kita di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Ya kecewa juga sebenarnya sih gitu, karena waktunya juga bersamaan dari SMA 1 Bukit Tinggi ke Bali. Jadi sebagian yang ada nanti. Nah, rencana kita yang sudah kita bagi 6 kelompok itu, nama-nama nanti kita berusaha sesuai dengan rencana kita di Jakarta. Namanya ada kelompok kesiswaan, ada juga kelompok humas, kelompok kurikulum, tata usaha. Jadi ada 6 kelompok itu. Nanti kita saya harapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah masuk pada kelompok tersebut, ya kita berusaha untuk mencari data, rencanakan di SMA Pertujuh Jakarta dulu. Nah, mungkin keadaan di sana nanti semua guru itu tidak full gitu, ya kita bertanya-tanyalah informasinya, mungkin ada data yang kita rencana itu bisa kita dapatkan bersama-sama. Walaupun hasilnya nanti sudah jelas barangkali tidak apa yang akan kita harapkan, karena situasinya seperti itu. Pertama, memang suasana libur, dan yang kedua, guru-gurunya di sana juga ada kunjungan wisata ke Bali. Dan yang telah kita sepakati, yang telah ada di dalam susunan acara kita pada hari yang kedua ini, itu yang kita tidak hendaki bersama, tapi ya kenyataan yang demikian, ya mari kita menerimanya walaupun ada kecewanya sedikit. Itulah yang sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi informasi salah satu sama di Jakarta dan teman-teman dan Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalan, berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita. 1, 2, 3, bun. Oke, sekali lagi. Masih banyak, tenang aja. 1, 2, 3, bun. Ya. Oke, 1, 2, 3, bun. Oke, belum. 1, 2, 3. Banyak disorot, Gus. Buat bukti, Gus. Iya. Ini Pak Gus, yang disorot ini berdua ini Pak Gus. Penting ini Pak Gus. Supporter. Supporter kan? Iya.
LSM di depan di luar, Pak. Ya, Pak. LSM di luar aja. Ya. Sambutan dari Bapak Kepala. Terus yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 47, Bapak Lela Saher, Laili Saher, Seterabus. Dan sambutan kepada Bapak Ketua Komite Pak Haji Superman Pria MPA. Dan yang terakhir itu adalah ramah tamah dan doa, dan juga sekaligus memberi kalau sekiranya ada yang mau di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama dan utama sekali, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Bapak, Ibu, rombongan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga membawa manusia dari alam jahil kepada alam yang penuh pengetahuan yang berakhlak baik dan berbudi yang mulia. Bapak Kepala SMA 5 SMA Pendidikan dan Hormati, Bapak berakhir dan sini alhamdulillah. Kemudian Bapak Wakil dan Wakil dan kepada Bapak Ibu guru dan kalian atau ada yang datang. Bapak yang berbahagia, kami dari pihak sekolah merasa terharu. Kenapa demikian disampaikan? Karena kenapa Bapak itu banyak. Kalau di satu sisi kami yang menjamu hanya beberapa orang. Oleh karena itu, melalui kami, Kepala SMA 1, Bapak Dr. Agus Presiden MPD, selaku Kepala SMA 1, menyampaikan mohon maaf beliau kepada kami. Beliau kebetulan membuat rencana jauh sebelum ini. Waktu kami mengadakan koperasi atau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Kepala SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, yang terhormat Bapak Nazaruddin. Kebetulan Pak ada namanya sama ini dengan kita juga, sama-sama Pak Nazaruddin, tapi beliau berasal dari Riau Pak Nazaruddin ini. Yang kami hormati Bapak Kepala TU SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, Bapak-bapak dan ibu guru yang mengajar di SMA 1 Negeri Bukit Tinggi yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, terutama pada pagi ini pula kita diberi suatu kenikmatan sehat walafiat, dan dapat pula kita bersama-sama berkumpul di tempat yang sangat menyenangkan ini dengan suasana yang sejuk. Mudah-mudahan dengan
niat kita bersama, kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkanlah saya Pak itu berbicara atas sebuah bahasa. Satu, saya akan bicara dengan bahasa asli saya. Maaf ya, orang suku baca. Jadi apa maksudnya? Jadi begitu kami masuk Bukit Tinggi, kami cari-cari itu di mana sampai yang paling tinggi di Bukit Tinggi. Kami yang dapat jawaban itu. Mudah-mudahan Pak tolong bagi jawaban kepada kami. Dapat jawaban. Kami merasa bersyukur, alhamdulillah, pada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mempertemukan kita menjadi suatu keakraban, menjadi suatu persaudaraan antara sesama kita, itu baik dari SMA Negeri 47 Jakarta dengan SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Kami jumlahnya sudah sebutkan tadi lebih kurang 83 orang. Rekan-rekan semuanya ada dari wakil kepala sekolah, ada Bapak Komite, kami juga ikut bersama-sama, Bapak dan Ibu guru, karyawan maupun keluarga besar SMA Negeri 47. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yang pulang kampung. Puji syukur kita panjatkan dari Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat bersilaturahim di dalam forum yang cerah ini. Dan kami bersama bahwa saat ini peran komite sekolah itu sangat besar, dan komite sekolah sebagai mitra dalam keberhasilan pendidikan demikian juga sangat penting. Jadi ketika beberapa tahun yang lalu kami menerima proposal yang dimasukkan di dalam anggaran belanja sekolah untuk melakukan studi banding yang salah satunya tahun ini direncanakan ke Bukit Tinggi. Ini ketika kita periksa, ternyata memang karena banyak sekali juga guru-guru karyawan kami yang berasal dari Sumatera Barat. Jadi ini sebenarnya kegiatan ini studi banding sekalian pulang kampung. Jadi sudah lama tinggal di Jakarta, lupa kampung. Oleh karena itu kami sebagai sekolah menyambut baik, karena prinsipnya menurut komite sekolah bahwa studi banding itu tidak harus kita banding dengan sekolah yang kita anggap lebih tinggi, lebih baik, tetapi juga kita lihat dari segi yang lainnya di daerah-daerah yang mungkin kita anggap juga lebih bagus. Karena menurut catatan kami, prestasi akademik Indonesia di tingkat internasional, kita lihat lomba olimpiade fisika matematika di dunia, rata-rata siswa yang muncul itu dari daerah, bukan dari Jakarta. Saya mohon sampaikan salam kami kepada pengurus komite sekolah SMA Negeri 1 Bukit Tinggi ini. Mudah-mudahan kunjungan kami dapat bermanfaat. Pak Najarudin, kalau Bapak bicara Bukit Tinggi itu dengan Jakarta sebenarnya ada perbedaan dan kesamaan, sama saja. Kalau Bapak di Bukit Tinggi masuk dari Padang Panjang itu ada Lembah Anai, ya. Lihat kota Bukit Tinggi di sini, di Jakarta juga ada, cuman Bukit Duri. Yang mungkin yang sama, kalau Bapak di sini punya lubang Jepang, kita punya lubang buaya. Jadi sebenarnya tidak jauh Bukit Tinggi dengan Padang, dengan Jakarta ini. Nah, oleh karena itu sebenarnya di antara perbedaan dari tadi sampai berharap prinsip
apa? Lapor nasi. Waduh. Jadi janganlah gitu. Kami juga bawa Pak. Kita selalu berpendapat bahwa kalau ada jarum yang patah tidak boleh dimasuk dalam hati, gitu Pak ya. Jadi kalau ada hal-hal yang salah, janganlah masuk dalam hati. Kita sudah pulang kampung. Jadi Pak Nazurin, ya saya pikir kita nggak usah terlalu tegang lah ya. Kita kan mau rekreasi ke sini, ya kan. Sambil kita melihat Bukit Tinggi yang indah ini. Sebenarnya ibu bapak guru Pak Nazaruddin setengah enggan lah datang ke begini-begini. Mereka berpikir pengennya belanja terus atau piknik lah. Kita sudah memang berjanji mau bersilaturahim. Nah, minimal kita nuwun lah sama yang punya bahwa kami akan belanja, akan jalan-jalan di daerah sini. Jadi mohon maaf Nazaruddin, saya sengaja serius supaya suasana kita lebih akrab. Namun demikian, guru dan karyawan, setiap tahun kita melakukan laporan pertanggungjawaban, kemudian kita menyusun rencana tahun anggaran berikutnya. Nah, termasuk juga lah rencana-rencana kegiatan studi banding ini. Kita tahu bahwa komite sekolah punya 4 peran. Pertama, kita sebagai Dewan Pertimbangan memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap kebijaksanaan sekolah, baik akademis maupun non-akademis. Kami juga fungsi budgeting, membuat anggaran belanja sekolah dengan menghimpun dana masyarakat. Kemudian juga kami juga punya fungsi pengawasan, mengawasi apa yang dilakukan di dalam anggaran belanja sekolah. Jadi saya mungkin diundang bersama-sama juga ingin sekali mengawasi. Padahal saya sedang sambil piknik lah itu. Keberadaan SMA 1 pada saat sekarang ini. Dan kalau melihat latar belakang sekolah ini, memang banyak sejarah yang kita temui. Yang pertama sekali, kalau menurut penghematan kami, SMA yang ada di waktu itu adalah PAS istilahnya. Dan SMA PAS itu yang siswa-siswanya pada umumnya datang dari luar daerah lain. Makanya SMA 1 ini alumni-alumninya banyak yang berada di Jakarta, di luar negeri, sehingganya Bapak perlu kami beritahu, Surau Al-Akram yang tegak di depan itu adalah sampai saat sekarang 100% alumni yang membangun Surau Al-Akram yang mempunyai yang seperti itu. Jadi oleh karena itu kepada Bapak sekalian, SMA yang dikatakan itu SMA PAS itu adalah SMA pasti. Sesudah itu beralih kepada SMA yang sama pada saat sekarang. Yang penerimaannya sekarang Pak hanya satu pintu kan. Artinya apa? Artinya satu pintu itu adalah umpamanya tahunan datang diterima di SMA 1. Setelah itu berapa jumlah daya tampung semua SMA itu nanti dibagi sama rata. Berapa NIM yang tertinggi dibagi, berapa yang menengah dibagi, berapa NIM yang terendah dibagi. Jadi apa? Kenapa demikian? Yang studi bandingnya itu membandingkan yang ada di sini kemudian dibawa ke Jakarta. Itu yang paling membanding. Artikel studi yang paling itu asalnya banding. Ini membandingkan apa yang ada di SMA 1 kemudian Bapak bawa ke SMA 47 Jakarta. Nah, oleh karena itu apa yang jadi kalau tidak sesuai dengan pikiran Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu bandingkan di sini jangan diinformasikan kepada SMA 7 Jakarta, bahkan kepada SMA lain. Oh begini SMA 1. Kami akan studi banding, tetapi kenyataan nihil, nol besar. Bapak. Jadi kalau nanti Bapak di Jakarta, oh SMA 1 ini bagus, aulanya bagus, dibangun oleh BP3, oleh BPT dengan 2 tahap, hanya 2 tahun dengan dana 350 juta, bagus. Dengan apa? Bapak sekalian, ibu sekalian, kami berbicara atas nama kepala sekolah di sini memang apa adanya, bukan mulu-mulu. Yang mulu itu dusta itu tidak boleh di agama. Yang ada,
yang benar itu tetap benar, yang batil itu lenyap Bapak. Jadi oleh karena itu apa yang ada. Kemudian Bapak perlu tahu juga informasi-informasi bagaimana anak-anak kami nanti lulus sekolah tinggi. Kalau SMA 1 Bukit Tinggi pada saat sekarang memang bertebaran ke seluruh perguruan tinggi, tetapi perguruan tinggi yang favorit itu berapa yang diterima? Mungkin Bapak SMA 47 Jakarta ada yang umpamanya muridnya 230 orang atau 200 orang, mungkin separuh bisa diterima di ITB, di UI dan UGM. Kalau anak-anak kami yang 300 lebih kurang itu hanya paling banyak diterima 22 orang, itu paling banyak di ITB, bahkan di UI dan UGM sendiri. Tapi kalau di Unan Padang, UNP Padang cukup lumayan. Tapi setelah kami data pada tahun yang kemarin, anak-anak kami itu diterima lebih kurang ya sekitar 87% diterima perguruan tinggi negeri. Nah, begitu. Tetapi yang ini kalau dibandingkan dengan sekolah Bapak tidak sebanding. Kenapa? Yang level perguruan tinggi itu berbeda-beda Bapak. ITB, UGM, UI itu levelnya berbeda. Kalau UNAN, UNP, UNJA semacam itu levelnya level bawah barangkali. Yang oleh karena itu kami jangan Bapak memandang begitu SMA 1. Ya itulah SMA 1 berada pada saat sekarang. Jadi oleh karena itu kami Bapak, kami akan di dalam kelompok tadi kami lihat adanya kelompok konseling sangat bagus Bapak. Adanya kelompok tata usaha mungkin dibawa ke sini, adanya kelompok SDM-nya, ada kelompoknya sarana prasarananya, ada kelompok kesiswaannya. Ini cukup bagus. Jadi mudah-mudahan dengan kelompok-kelompok ini kami akan tertarik pula dengan itu. Tetapi yang tidak ada pada kami adalah kelompok SDM. Apa kan yang sebenarnya kelompok SDM itu? Oleh karena itu, itulah informasi yang kami dapat sementara dulu. Kemudian kami silakan pula Bapak Kepala SMA 47 tolong terangkan apa yang terjadi di sana. Mudah-mudahan nanti kami akan mencontoh dan meladan yang terbaik, yang jeleknya kami tidak akan pakai. Sekian saja. Seperti yang kita sampaikan tadi, sharing aja. Seperti yang Pak sampaikan tadi Pak Nazar itu, ya pada prinsipnya sih sama aja. Tidak ada perbedaan karena bagaimanapun juga struktur secara umum di dalam dunia pendidikan itu memang sudah ada seperti itu. Perlu kami sampaikan juga ke kita semua, ya memang di SMA Negeri 47 itu ada yang disebut dengan kelompok SDM, sumber daya manusia. Jadi di kelompok SDM ini sebenarnya kebersamaan, intinya cuma kebersamaan, yang mana kelompok SDM ini teman sama teman gitu, guru dengan guru yang lain gitu, itu saling mengisi gitu. Saling mengisi gitu. Jadi semata-mata kalau datang ke sekolah itu bukan sekedar tugas gitu. Jadi saling mengisi kekurangan-kekurangan kita dan saling mengingatkan. Nah, kelompok SDM inilah yang sekarang ini oleh Bapak kita Pak Rahmat Sanusi, mohon diri Pak Rahmat Sanusi, ya cukup pengalaman di bidang kekurangan, beliau diajak diskusi gitu. Ya kami di sana ya panggil khusus Pak gitu. Jadi panggil ruang sekolah, enggak, mana sekolah kita sama-sama kita pikirkan persatuan kita di sekolah gitu. Ya itu dengan rasa bersatu kita sekolah Pak. Rasa memiliki sekolah itu yang perlu ditanamkan dulu. Karena juga bagaimanapun juga memiliki, dia tahu benar gitu bahwa saya di sekolah ini bisa menyekolahkan anak saya, bisa buat tinggi, saya bekerja di sini itu bisa bangun rumah, bisa mendapat kesejahteraan. Itu rasa memilikinya itu seperti itu, dia tahu benar itu. Nah inilah di sekolah kita seperti itu, kita coba dengan teman-teman sambil bercanda, sambil senda gurau, ya tidak terlalu formal lah gitu. Dan pembinaan SDM ini yang kita coba seperti itu. Ya gambarannya seperti itulah. Nanti ya kalau lebih jelas nanti Pak Rahmat Sanusi ini bisa lebih banyak nanti berbicara dengan kita semuanya sambil jalan, sambil apa gitu. Ya mudah-mudahan intinya cuma itu aja Pak. Ya kebersamaan dan rasa memiliki sekolah itu. Karena kalau kita sudah
ada rasa memiliki, ada kebersamaan satu sama lain, kita bisa saling mengingatkan gitu. Jadi begitu diingatkan teman, kita tidak usah, oh saya kena tugas diingatkan ini. Bukan itu persoalannya, tapi benar-benar kita meningkatkan mutu pendidikan. Tujuannya hanya itu. Nah, mudah-mudahan kalau dengan itu ya memang kalau kita lihat di SMA 47 Jakarta, Bapak Kepala Sekolah Dr. Leli Saher pada wakil daripada SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Pada Pak Leli, saya silakan. Dibuka itunya, dibuka itunya. Ya, dibuka. Oke. Diriin. Itu udah sekarang dilaksanakan. SMA 1 Bukit Tinggi, selanjutnya dari pihak SMA Negeri Bukit Tinggi mungkin akan ada silakan pada pihak sama piringnya atau itunya tuh. Persilakan. Nah, itu tuh. Terima kasih. Sebelumnya Bapak Ibu telah terima penandatanganan dari dua sekolah dan selanjutnya saya serahkan acara ini kepada pihak dari SMA 1 Bukit Tinggi. Itu Bapak pembawa acara. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Wah, bunikan. Wah. Dapat dong. Ini kurang sekali Bapak tadi salah informasi. Pak Persalide itu adalah perang saudara. Yuk, itu lahirnya benar. Kepala sekolah kita nama Dr. Persalide itu artinya perang saudara 58. Oh gitu ya. Kalau orang betul. Kalau orang itu lahirnya Ini orang mana namanya? Saya udah nanya itu Pak. Kok nama Pak Presiden juga lah itu. Iya. Ini nama Kalau di Jakarta banyak nama tuh Andi Seko Pak. Saya di kota. Sedikit ada jeruk kuning kita nih. Dia bawa. Ini juga ini. Sebelah sini. Dikit aja. Bisa. Dengan yang luar biasa. Di satu sisi dari Setiap tahun kita kan masuk semua. Jadi kelas 3 nanti dia lancar pustaka. Ini nggak ada lagi usaha untuk dikembangkan, itu nggak ada lagi. Dibesarkan gedung ini nggak ada lagi. Iya rencananya Pak Menteri. Atau 2 lantai. Iya. Dibuat diskusi di Karena atas. kan dari lantai 2 tuh langsungnya dia ke pustaka lagi. Mesti dinaikin atau sejahtera itu ya Pak. Terus butuh ruangan. Pustakaan ya? Pustakawan. Bukan saya tambahkan SMA Pak. Oh bukan. Ini Pak dari komite sekolah. Itu yang Pembukuan lahir ini. Kita nggak boleh ujian lagi. Pemda. Itu kendalanya Pak. Kalau di Punya ini apa buat LKS siswa? Saya dapat dulu juga.
Itu aja, jangan lagi itu aja tadi. Duduk, makan duduk. Nih, Pak. Siapa lagi? Tengah makan nih. Yang bahasa orang-orang ibu tadi gue juga mata tegar. Tapi dari Ini udah penuh, tinggal sini yang belum masuk. Dalamnya, isinya. Ini udah penuh sini. Udah harganya ya. Kok karena lu nggak ada? Mana nggak ada? Udah, Pak. Ini udah. Itu gadang. Bahasa itu bahasa mana? Nah, istana ini sendiri merupakan didirikan kembali tahun 1976. Yang lama sudah dibakar Belanda pada tahun 1804. Lama banget ya. Dan kuningan dari istana kita ini terdapat pada tiang-tiangnya yang mirip begini. Kalau kita melihat dari sini, alasan kedua karena istana kita yang berbentuk kapal. Satu bangunan yang di depan sana tadi adalah Rangkiang 49 Lumbung Padi. Boleh ya ngomong orang Minang ya? Yang di belakangnya itu adalah Singgasana Raja. Kenapa Singgasana kita buat sebuah lukisan? Itu adalah lukisan Raja Minangkabau yang terakhir. Mana? Dan makamnya pertama ada di Mangga 2, Pantas Ramai ya. Kemudian dipindahkan ke Kalibata. Yang kita bawa ke sini bukan jasad beliau, tapi 3 genggaman tanah yang ada di sana dikuburkan lagi di sini sebagai simbol.
Ada tadi 1 kilo dari sini arah kanan di bawah pohon beringin pakai kebo. Ya. Ya. Mengapa anunya kuning? Ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua raja tidurnya di sana. Lantai 2 di atas namanya Anjuang Peranina, merupakan kamar bagi putri raja yang belum meninggal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, istana ini dinamakan juga dengan Rumah Gadang nan 9 ruang Salajang Kudo Balari. Nah, tambah bingung ya. Rumah gadang dan sarungan. Rumah Gadang nan 9 ruang. Yang dimaksud dengan ruang di sini adalah Bapak kepala suku larinya cepat. Kepala suku larinya cepat. Tempat tidur Kan kau boleh pegang-pegang. Bu, istrinya kok banyak gini-gini aja. Bapak kepala tinggi ya? Dia paling tinggi yang baju merah paling tinggi. Kalau ada pembicaraan yang agak rahasia masuklah ke sini. Lantai 3 itu paling rahasia karena itu kamar bagi raja dengan permaisuri. Aduh. Dilapisi 7 helai kelambu ke dalam, Ibu. Itu simbol 7 lapis langit. Bisa masuk. Dari sini. Enggak, Second Seven kita boleh tutup. Kenapa ada 2 tempat tidur yang misah, sini 1, sebelah sana 1? Bukan karena istrinya ada 2 atau lagi konflik, tapi waktu permaisuri lagi M. Hanya istri yang pertama yang boleh tinggal di sini. Istri kedua itu raja yang pergi ke sana. Dengan kata lain, di Minang nggak pernah ada selir. Tapi sebagai muslim istri boleh 4. Istri keempat beliau adalah putri bangsawan Serang Banten. Makanya kita ada hubungan juga ke Banten. Ada orang. Kayak Dato' Maringgi. Hubungan di situ. Apa yang kita minta supaya kewibawaan itu nampak. Kayak kita. Kamera siapa lagi? Sing amir keder, sing amir. Tangannya. Jangan muda. Masih dari Arab. Ini Dato' Maringgi. Padang banget. Ini ada Ayo. Ayo. Di situ aja. Belum. dari Arab. Raja punya. Ganti ya. Double ya. Pendek aku. Ini lain kasta. Tunggu dulu. Ya, Pak mau. Ini kayak sama unta di padang pasir ini. Dari Pakistan kayaknya dah. Pas banget nih pasangannya. Persis kayak aman. Serasa. Maringgi tidur Raya. Nanti Maringgi. Ini bapak sini supaya sama Dato' Maringgi ya. Gajinya berapa? Benar. Wah, ini lama-lama bisa Iya. Hiasnya lagi. Dipakai enggak gitu?